Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seprianto, guru kelas MI Muhammadiyah Bojong Sana, sekaligus mahasiswa PPK BIT 1 tahun 2025, LPTK UIN Sumatera Utara Medan, dengan NIM 0314247045. Hari ini Jumat 9 Mei, saya akan melaksanakan uji praktek pembelajaran pada siswa kelas 5 dengan materi sistem pernafasan. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Siap? Siap. Ya, sebelum melaksanakan pembelajaran pada hari ini, marilah nanti dipimpin sama ketuanya untuk berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Silakan ketuanya dipimpin berdoa dulu. Kita berdoa. Siap. Doa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, sebelumnya nanti saya absen dulu untuk kehadirannya, nggih. Yang pertama ada Adinda. Ya, selanjutnya ada Askan. Askan tidak hadir ya. Ada Akifa. Kemudian Alfa. Alvin. Tidak hadir. Ya, kenapa tidak hadir? Oh, sakit. Ya, semoga lekas sembuh ya. Alifah hadir. Talita. Tiara. Salwa. Ya. Terima kasih. Pada hari ini nanti kita akan belajar tentang sistem pernafasan. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian itu harus bisa memahami sistem pernafasan pada manusia. Yang kedua, mengetahui dan dapat menjelaskan organ-organ pada pernafasan manusia. Yang ketiga, mengidentifikasi bagaimana bernafas dan membantu manusia melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, apa yang kalian ketahui tentang sistem pernafasan? Ada yang sudah tahu? Halo? Ya, sistem pernafasan itu merupakan apa? Berfungsi untuk menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya, jadi sistem pernafasan itu adalah tubuh yang berfungsi untuk menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu yang namanya sistem pernafasan. Jelas sampai sini? Ya. Bisa dilanjut? Iya. Ya. Kemudian kita mengenal organ pernafasan pada manusia. Yang pertama itu ada hidung. Kemudian faring, trakea, kemudian selap. Ya, pada paru-paru, ada paru-paru kanan, paru-paru kiri, kemudian alveolus, dan terakhir ada diafragma. Ingat,
Ya, kamu jangan sampai lupa. Hidung, faring, bronkus, trakea, paru-paru kiri, paru-paru kanan, alveolus, diafragma. Itu kamu harus tahu. Minimal bagian dasar ini kalian paham. Jelas? Jelas. Bisa dilanjut? Bisa. Ya. Kita lihat satu persatu. Hidung, apa itu hidung? Hidung berfungsi sebagai pintu masuk dan Hidung kita bisa terlihat secara kasat mata ya. Hidung itu fungsinya adalah pintu masuk dan pintu keluar udara yang diperlukan oleh pernafasan kita. Itu yang namanya hidung. Paham ya? Nah, pada saat kita menarik nafas, udara yang kita hirup mengandung banyak partikel kecil seperti debu dan kotoran. Nah, di dalam hidung itu ada rambut-rambut yang berfungsi untuk apa? Menyaring kotoran agar tidak masuk ke ya. dalam tubuh. Jadi, rambut-rambut yang ada di bulu hidung kamu itu tidak hanya semata-mata buat hiasan saja, ada fungsinya ini menyaring kotoran agar tidak masuk ke tubuh kita. Paham ya? Itu hidung. Kemudian dilanjut. Faring. Coba dibaca bintang. Faring itu apa? Ya, cukup. Ya, faring tadi ya sudah dilihat posisi faring itu di mana. Fungsinya yaitu apa? Sebagai jalur penghubung udara dari hidung menuju paru-paru. Ingat, itu yang namanya faring. Bisa dilanjut? Bisa. Ya, kita lanjut ke trakea. Coba Nizar dibaca, trakea itu apa? Trakea atau disebut juga atau tenggorokan adalah saluran pernafasan yang berfungsi sebagai jalur. Ya, cukup sampai situ. Ya, trakea itu merupakan saluran pernafasan yang berfungsi sebagai jalur keluar dan masuknya udara yang kita hirup melalui hidung, mulut menuju paru-paru. Nah, hampir mirip dengan faring. Lanjut ke trakea. Kemudian ada bronkus. Nah, ini bronkus itu percabangan antara paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Apa itu bronkus? Cabang trakea yang mengarah ke paru-paru kanan dan kiri. Nah, ini besar. Ini yang namanya bronkus. Nah, di dalam bronkus itu ternyata ada rambut-rambut kecil yang menangkap debu kotoran yang tadi. Kalau di hidung juga ada, kemudian di bronkus juga ada. Nah, itu fungsinya sama sebagai apa? Menangkap debu kotoran yang mau masuk ke paru-paru. Paham? Bisa dilanjut? Iya. Ya. Nah, kemudian ini organ utama pada sistem pernafasan, yaitu ada paru. Organ utama dalam sistem pernafasan manusia, ya, itu namanya paru. Fungsinya apa? Mengubah oksigen yang kita hirup menjadi karbon dioksida. Itu yang namanya paru-paru. Bisa dilihat itu gambar paru-parunya, ada kanan dan kiri. Kemudian di dalam paru-paru, nah itu ada yang kecil nih, seperti buah apa ini? Anggur. Nah itu kantong kecil di dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Itu yang namanya alveolus atau alveoli. Biasanya kita kenal disebut dengan alveolus. Paham? Ya, kita lanjut. Kemudian ada diafragma. Nah, ini gambarannya di bawah paru-paru yang membatasi antara lambung dan bagian paru-paru, namanya diafragma. Otot yang terletak di bawah paru-paru. Fungsinya apa? Membantu kita dalam menghirup dan menghembuskan nafas. Itu namanya
diafragma. Jelas? Ya, bisa dilanjut ya. Bisa. Ini kita lihat pernafasan, kan kita menghirup, kemudian setelah menghirup kita melepaskan atau menghembus. Nah, ini bagaimana udara masuk, bagaimana udara keluar. Saat menghirup, nafas diafragma akan bergerak ke bawah sehingga paru-paru mengembang. Nah, dari luar bisa masuk, udaranya dari luar masuk ke dalam. Kalau menghembuskan atau mengeluarkan, diafragmanya akan melengkung. Melengkung ini, ketarik melengkung, bergerak ke bagian atas sehingga udara dalam paru-paru akan keluar. Ya, kita menghirup, kemudian dikeluarkan. Menghirup apa? Oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Ini pernapasan ada inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu kita menghirup udara, ekspirasi kita mengembuskan udara atau mengeluarkan karbon dioksida. Jelas ya? Kemudian ini proses pernafasannya. Tadi sudah disinggung di depan, di awal, bahwa menghirup pertama kita menghirup napas, kemudian ada terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, kemudian ada menghembuskan nafas. Nah, terus tadi mekanisme pernafasan yang terjadi pada manusia. Pertama ada hidung, terus faring, terus trakea masuk ke apa? Alveolus. Nah, kemudian ke paru-paru kiri dan ke paru-paru kanan. Ini video bagaimana sistem kerja pada sistem pernafasan manusia. Nah, gambarannya ini paru-paru yang ada di tubuh kita ketika melaksanakan atau terjadinya proses pernafasan atau menghembuskan karbon dioksida. Dilihat, nah itu ada bronkus, trakea, bronkiolus, alveolus. Nah itu. Nah itu terjadi ekspirasi pernafasan mengeluarkan karbon dioksida. Ya, untuk lebih memperjelas lagi, hari ini nanti berkelompok. Nanti saya akan bagikan lembar kerja siswa. Nanti silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Jadi silakan nanti setelah saya bagi langsung dikerjakan. Nanti perwakilan atau nanti bisa maju semua ke depan, nanti bisa dipresentasikan terkait hasil yang sudah kalian diskusikan. Paham? Ya, silakan bisa berkelompok langsung. Ya, dibalik saja langsung. Nih ya. Silakan dikerjakan. Ini. Kemudian kelompok ini nanti dipotong mana yang termasuk sistem pernafasan. Nanti saya bawakan guntingnya. Kemudian ini kelompok terakhir, silakan diisi ya sesuai dengan apa yang sudah kalian ketahui. Waktunya 5 menit, silakan dikerjakan apa yang sudah kamu ketahui. Langsung ditempel sini saja. Ini kan sistem pernafasan. Mana yang termasuk sistem pernafasan dipotong, nanti ditempel. Ya, itu nanti tinggal ditempel saja. Ya, ditempel. Yang penting masuk ke kolom sini, ditempel. Ya, ini lemnya ditempel langsung. Itu yang termasuk organ. Iya, langsung ditempel. Nggak usah urut, nggak apa-apa. Yang penting termasuk kok sistem organ sistem pernafasan ditempel. Ya, sudah. Ini kelompok ini sudah. Ya, silakan dicek lagi.
Ayo. Ya, dilanjut nomor 2. Apa nomor 2? Yang mempengaruhi jumlah nafas manusia apa coba? Apa? Yo, diingat. Sudah? Ya. Silakan. Kelompoknya Alfa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Organ pernapasan manusia. Nah, itu yang pertama dilihat. Dibaca, Mas. Sama hidung. Buang paling. Nah, sudah betul ya. Itu tadi tentang bagian organ pernafasan pada manusia. Tepuk tangan untuk kelompok yang sudah presentasi. Sekian presentasi kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan kembali ke tempat. Nah, sudah betul? Itu termasuk organ pernafasan. Ya, silakan bisa kembali ke tempat. Ya, sudah komponen sini. Yang lain menyimak. Ya, langsung dibaca saja. Ya, ini untuk kelompok terakhir itu ada teka-teki silang tentang sistem pernafasan. Dibaca soalnya kemudian jawabannya. Ya. Sistem pernapasan manusia. Keluar udara dari paru-paru. Apa? Keluar berarti ekspirasi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok yang terakhir. Ya, silakan duduk ke posisi semula. Sudah semuanya ya? Tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya terkait organ pernafasan. Jadi dapat kita simpulkan mengenai organ pernafasan. Yang pertama tadi ada apa? Hidung. Oke. Kemudian ada apa? Yang kedua? Faring dulu. Faring. Kemudian ada terus bronkus. Kemudian ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian terakhir ada ya ada alveolus dan terakhir diafragma. Itu bagian dari sistem pernafasan. Diingat lagi ya. Bisa dipahami? Untuk pertemuan minggu depan nanti kita akan melaksanakan praktek tentang sistem pernafasan. Kita menggunakan balon, kemudian selang, sedotan. Ya, kita nanti praktekkan minggu depannya. Paham ya? Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 5 dengan materi sistem pernafasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.